Hei hei. Kamu melihatku mandi. Siapa yang melihatmu mandi? Ini bukan danaumu. Aku melihatnya dari sini. Jadi kamu melihat semuanya. Cabut matamu dulu. Ah! Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Suhan, aku akan membunuhmu. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku hanya melirikmu. Kamu akan membunuhku. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku harus memberimu pelajaran. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Ah, tolong. 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 Aku kram kaki. Ah. Pemilik rumah, pemilik rumah, pemilik rumah. Pemilik rumah, pemilik rumah. Pemilik rumah yang berdiri. Berapa kali aku sudah bilang ini? Jika langit runtuh, aku yang akan menahannya. Apa yang kalian teriakkan? 3 tetua membuat masalah. Tetua Miao menyuruhku mencarimu dan cepat kembali. Aku mengerti. Kembali? Apakah kamu ingin aku mengatakannya kedua kali? Kembali dengan berjalan. Ah! Apakah dia mati? Kamu? Apa yang kamu katakan? Aku baru saja menyelamatkanmu. Kamu ingin menenggelamkanku. Aku menyelamatkanmu. Jika orang-orang di Shen Xiufang tahu, apakah kamu melihatku mandi? 1 bunuh kamu, 2 bunuh kamu. Apa itu Erze? Ah, Erze nikahi aku. Apa nikahi aku? Jangan khawatir, aku langit dan kamu bumi. Mau nikahi aku, kecuali matahari terbit dari barat. Aku sudah menunggu lama untuk mendengar ini. Jalan. Hah, gadis ini setiap hari melanggar aturan. Tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Aturan berabad-abad Shen Xiufang adalah mengikuti Tuan. Tidak apa jika para sesepuh tidak membantunya, tapi malah menyulitkannya. Dia memang orang yang tidak ada harapan. Kamu memanjakan kenakalan keponakanmu seperti ini. Roh leluhur di surga pasti akan menghukummu. Sudah cukup bicaramu? Kalau tidak setuju denganku, katakan langsung padaku. Kenapa kamu menyulitkan bibiku? Baik. Maka aku akan jelaskan. Keterampilan bordirmu biasa saja. Suweneng-weneng dan tidak masuk akal. Kalau ayahmu bukan mantan kepala biara, kalau bibimu tidak melepaskan statusnya sebagai penyulam terbaik, dan mengundurkan diri dari pemilihan untuk memberi jalan padamu, apakah kamu pikir kamu layak menjadi pemilik rumah? Aku tidak layak. Lalu siapa yang layak? 3 sesepuh. Aku ingat ada aturan di ruangan itu. Jika pemilik rumah berperilaku tidak etis, sesepuh bisa mencabutnya. Aku tidak salah kan? Ada aturan seperti itu. Meskipun yang kulakukan tidak baik, aku pantas dengan nurani langit dan bumi. Aku pantas dengan Tuhan. Manusia tidak punya kata akhir. Hanya Tuhan yang menentukan. Hanya mereka yang disukai Tuhan baru bisa menyulam Phoenix yang hidup. Baru bisa ratusan burung datang memberi penghormatan pada kaisar. Jika kamu bisa melakukannya, kami akan mengakui kamu sebagai pemilik rumah pilihan Tuhan. 100 birds paying homage to the Phoenix Hannula legenda. Tidak ada yang pernah melakukannya. Kamu hanya menyulitkan Yu Feng dengan mengatakan ini. Bagaimana dia tahu tidak bisa kalau belum mencoba? Kamu tahu dia tidak bermoral? Kamu pasti tidak akan diberkati Dewa Cai Tianbao. Aku juga dengar. Pemilik rumah dan seorang pria misterius mandi di danau. Aku sangat lelah. Aku tidak tahu siapa pria itu. Jika Tuan Tanah tidak bisa menjelaskan alasannya, itu tidak bermoral.
Tuan Tanah bukan urusanku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tuhan tahu semua yang dilakukan Tuan Tanah. Jika burung phoenix yang disulam oleh pemilik rumah tidak bisa menarik ratusan burung untuk memberi penghormatan, itu tidak bermoral. Maka kamu harus turun tahta. Bagus. Berikan aku dan Yufeng 7 hari. Kamu ingin menggunakan 7 hari ini untuk mengajarkan keahlian unikmu padanya. Jika dia punya kemampuan, dia sudah mempelajarinya sejak lama. Jika kamu bisa mengajarkannya dalam 7 hari, kamu Miao King seharusnya menjadi Tuan Tanah. Miao Yufeng, aku tidak punya muka untuk menghadapi semua penyulam di ruang sulam kami. Maka 3 hari, aku akan membuatnya menyulam 100 bird spying homage to the phoenix dalam 3 hari. Siapa yang meminta kamu orang luar untuk berbicara? Dia adalah suamiku, bukan lagi orang luar. Apa yang kamu katakan? Yufeng, apa yang terjadi? Ya, dia adalah orang yang bersamaku di danau. Aku mandi di danau, hampir tenggelam. Dia juga menyelamatkanku. Melihat tubuhku. Selamat kepada pemilik rumah menemukan suami yang berbakat dan tampan. Selamat kepada pemilik rumah. 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 Suhen menyelamatkanku. Dia adalah pahlawanku. Kami wanita Miao berani mencintai dan membenci. Inilah yang disebut pahlawan wanita. Pahlawan dunia. Menegakkan keadilan. Pahlawan dunia. Menegakkan keadilan. Menurut peraturan bengkel sulam, jika seorang wanita dilihat oleh pria atau menikah dengannya atau bunuh dia, tentu saja Suhen dan aku saling mencintai. Kami bersedia menikah sesuai aturan. 3 sesepuh, menurutmu aku memberi contoh yang baik? Ada yang tidak bermoral? Suhen, apa yang dia katakan benar. Siapa menurutmu aku Suhi ini? Wanita yang aku akui. Bagaimana bisa kau meninggalkannya? Kau tidak masuk akal? Siapa yang bilang kau menyesal tidak menikahiku? Hei, dalam situasi tadi, aku tidak membantumu. Aku hanya mengkaji APA yang kau katakan. Bantu kau menyelesaikan krisis saat ini dulu. Kau dan bibimu harus tahu jawabannya. Tanpa aku kau sudah hancur sejak lama. Kalian berdua wanita, bagaimana mungkin aku bisa mengalahkannya? 3 pria ambisius. Aku membiarkanmu unggul. Kau tidak berterima kasih padaku. Kau malah memukulku. Niat baik tidak dihargai. Kalau bukan karena kau di tepi danau. Bagaimana aku bisa mendapat masalah karena tidak bermoral? Kau mengakuinya di depan umum. Lah melihat tubuhku. Kau menyesal sekarang. Kau ini pria atau bukan? Kau sial untukku. Oh. Berhenti berdebat. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kita hanya bisa mengikuti arus. Suhen katakan yang sebenarnya. Bisakah kau benar-benar menyulam 100 burung menghormati Phoenix? Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana kalau aku tidak bisa? 100 burung menghormati Phoenix ini hanya legenda. Bahkan jika kita menyulam Phoenix, belum tentu menarik ratusan burung. Bisakah kau benar-benar membantu Yufeng melewati masa sulit ini? Kalian berdua menikah. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikan ini dengan baik, oke? Dalam 3 hari, aku pasti akan membuatmu melihat 100 burung memberi penghormatan pada Phoenix. Jarumannya rapat dan halus, warnanya cerah dan mencolok. Komposisinya memiliki keseimbangan yang baik antara dekat dan jauh. Kamu benar-benar memiliki gaya ayahmu.
Ya terlihat bagus. Aku tidak tahu apakah burung-burung itu tahu cara menghargainya. Tuhan memiliki roh. Tergantung apakah Tuhan menyukaimu. Ada burung datang. Ada seekor burung. Ini adalah 100 burung memberi penghormatan pada Phoenix. Burung-burung memberi penghormatan pada Phoenix. Tuhan memberkati pemilik rumah. Raja burung Tuhan memberkati raja. Buddha adalah orang yang disukai para dewa. Apakah kamu masih berani melawan kehendak langit? 3 sesepuh. Apakah kamu masih tidak puas? Apakah aku pemilik rumah yang ditakdirkan? 100 burung memberi penghormatan pada Phoenix Tuhan memberkati. 100 burung memberi penghormatan pada Phoenix Tianyo Ufangzhu. Suhen, tolong beritahu aku dengan cepat. Trik apa yang kamu lakukan? Biarkan aku mencium burung-burung memberi penghormatan pada Phoenix. Menatap langit untuk waktu yang lama. Setiap hari pada saat ini, ratusan burung kembali ke sarang mereka. Aku akan melihat waktu yang tepat. Gunakan suara, siriling untuk minrek mirka terbang mesu. Mematuk biji-bijian di Siuping. Ini terjadi selama 3 hari berturut-turut. Jadi burung-burung itu mendengar siriling. Mengira Siuping memiliki sesuatu untuk dimakan. Mereka akan terbang ke sana secara alami. Jadi ini artinya 100 burung memberi penghormatan pada Phoenix. Suhen, kamu benar-benar pintar. Sebenarnya aku tidak sepenuhnya yakin. Terkadang ketika cuaca buruk, burung-burung tidak akan datang. Hari ini cerah dan cerah. Semua yang terbaik. Kamu beruntung. Tidak heran ayahku berkata. Orang Middle-earth ini akan memanfaatkan situasi. Melihat itu percaya. Oke, maka kamu harus belajar dari ini. Ketika 3 sesepuh ingin menghancurkanmu lagi, kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu sudah membantu saya kali ini. Saya harus berterima kasih padamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Saya berterima kasih padamu. Hei, aduh. Tuan Tanah sangat sopan kepada saya. Saya belum terlalu terbiasa. Lebih baik kamu sedikit jahat padaku lain kali. Kamu tidak makan roti panggang. Orang aneh sekali minum anggur hukuman. Kita akan menikah dalam 3 hari. Kalian akan menjadi suami istri mulai sekarang. Tidak baik terlalu sopan. Terlalu kejam juga tidak baik. Paling baik sopan seperti sekarang. Elder Miao, jangan lupa. Saya bilang akan menikah dengannya. Itu hanya langkah sementara. Kamu benar-benar tidak berpikir untuk menikahi Yufeng kami tentu saja. Dia langit dan saya bumi. Dia bahkan tidak memandang rendah saya. Saya pikir kamu tidak akan percaya bahwa saya benar-benar ingin menikahimu. Apa yang kalian semua katakan? Menikah dalam 3 hari. Hanya berbicara. Bagaimana bisa hanya obrolan biasa? Apakah kamu sudah melihat tubuh Yufeng? Ini sesuatu yang simyo orang tahu. Kamu tidak menikahinya sekarang. Bagaimana kamu ingin dia menjalani sisa hidupnya? Kasih makan Miao Yufeng. Tolong jelaskan ini pada bibimu. Saya pikir tubuhmu adalah kesalahpahaman. Itu kesalahpahaman sebelumnya. Apakah itu masih kesalahpahaman? Bukankah kamu member The Hoku? Selama saya membantu Miao Yu menangani masalah Bai Miao Chao Huang, bantu saya menyelesaikan pernikahan kami. Bagaimanapun kamu sekarang dalam situasi sulit. Satu-satunya solusi adalah menikah dalam 3 hari. Kalian terlalu sombong. Jika kamu tidak bergabung dengan ruang sulam kamu, saya akan mati jika tidak ikut kompetisi. Jika saya tidak menikahimu, saya akan mati. Lebih baik kamu bunuh saya sekarang. Bunuh dia.
Kamu lebih baik mati daripada menikahiku. Ya. Bagus. Sangat bagus, aku lebih baik mati daripada menikahimu. Asalmu tidak diketahui. Tidak ada. Mengapa aku harus menikahimu? Kamu juga pantas mendapatkannya. Kamu melarikan diri ke sini. Aku bahkan tidak berani pulang. Pria yang tidak punya tulang punggung sepertimu. Aku tidak akan pernah menikah. Aku juga tidak akan menikahimu. Aku hanya ingin membantumu. Aku lihat kamu adalah pemilik rumah. Dan dia memiliki semangat pria sejati. Kupikir kamu santai. Aku juga seorang wanita. Elder Ayamiao. Sebetulnya aku tidak bermaksud merusak reputasinya. Tolong bantu aku memberitahunya. Apa gunanya kamu meminta maaf sekarang? Kamu tidak akan menikahinya. Dia tidak bisa membunuhmu. Bukankah ini melanggar aturan rumah? Sebagai pemilik rumah dia tidak memberi contoh, bahkan jika aku membiarkanmu pergi sekarang, 3 hari kemudian, apakah kamu pikir 3 elder akan membiarkannya pergi? Kamu tidak menyakitinya. Qi dan Han, kalian turun dulu. Jangan bilang apa-apa. Aku tidak akan setuju dengan itu. Aku toh sudah sekarat. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Karena dia sudah sekarat. Mengapa kamu tidak membantu seseorang yang tidak ingin mati? Lakukan sesuatu. Elder Miao, tolong cepat bangun. Yufeng kehilangan ibunya sejak kecil. Aku memperlakukannya seperti anakku sendiri. Ayahnya meninggal lebih awal. Semua beban jatuh padanya sendiri. 3 elder memaksanya untuk turun tahta. Lakukan apapun yang diperlukan. Tolong. Aku memintamu untuk membantuku menyelamatkan Yufeng. Aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku menggunakan darahku. Aku berjanji padamu dengan hidupku. Asalkan kamu tinggal selama 3 bulan. Jika kamu bekerja sama denganku kali ini, bantu Yufeng mengatasi kesulitan. Aku hanya butuh 3 bulan. Aku pasti akan menstabilkan situasi. Aku akan mengatur segalanya agar kamu bisa pergi saat waktunya tiba. Sebenarnya tidak ada cara lain. Tolong percayalah padaku. Kamu bangun dulu. Kamu benar-benar tidak punya ikatan lagi dengan dunia ini. Kamu bisa melakukan satu hal baik sebelum pergi. Datang ke sini. Tunggu. Elder Miao. Kenapa cangkir pengantin pria dan wanita kosong? Minum saja. Apa yang harus dimasukkan? Pil tongsin. Tentu saja kamu orang luar tidak tahu. Menurut aturan ruang sulam kami, siapapun pria yang masuk ke ruanganku untuk menyulam, atau menikahi wanita dari keluargaku, harus meminum pil tongsin, untuk menunjukkan kesetiaan pada istrinya dan Xiu Fang. Kalau tidak,
Tanganmu akan seperti Ai Yong yang kamu kenal. Masih ingat? Kalau Elder Miao lupa menyiapkan, aku punya satu lagi. Kamu juga tahu, tuan tanah kami, dia tidak sabaran. Ketika Suhen hendak masuk ke ruang sulam, aku sudah memberinya satu. Setelah memutuskan seumur hidup, meminum yang kedua. Semua orang tahu, kamu tidak boleh meminum lebih dari 2 pil tongsin ini. Jadi tidak. Elder Lawu, terima kasih atas kerja kerasmu. Oh tante. Kenapa kamu mengatakannya keras-keras? Aku merasa sangat malu. Elder Wu, aku minta maaf. Pil hatimu. Mungkin kamu harus menyimpannya untuk saat putrimu menikah. Tidak, apakah Zhong Yuan akan membuat keributan di kamar pengantin? Tidak membuat keributan itu, tidak beruntung. Saya sedang menyesuaikan diri, tidak ada keributan di kamar pengantin. Selain itu malam musim semi terlalu pendek. Kita harus melakukan hal yang benar. Kembali tidur sekarang. Kembali. Oh, sungguh mengecewakan. Pergi saja. Jalan. Hei, saya sudah memberitahu bibimu. Kita hanya burung phoenix palsu. Kasih sayang di depan umum dan di belakang orang lain. Jaga jarakmu. Apa yang salah denganmu? Saya katakan padamu, jika bibiku tidak memohon padaku, saya tidak akan berpura-pura menjadi pasangan denganmu. Saya bisa katakan padamu, saya adalah langit dan kamu adalah bumi. Saya tidur di tempat tidur dan kamu tidur di lantai. Jika kamu berani menyentuhku, saya tidak akan kasar padamu. Oke, saya sudah menunggu kamu mengatakan ini. Kenapa meletakkan benda ini di sini? Ini adat kami. Letakkan sepatu anakmu di tempat tidur baru. Artinya anak itu melangkah ke tempat tidur baru. Ratusan keturunan. Meskipun pernikahan kita palsu, tapi kamu juga harus berpura-pura untuk dilihat orang lain. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu marah padaku? Jangan letakkan ini di sini lagi. Saya ingin melupakannya. Siapa dia? Istriku. Apa? Kamu punya istri? Saya punya anak laki-laki lain. Sudah lahir. Oke, kamu Suhen. Kamu punya istri. Kamu punya anak. Kamu membohongiku. Kamu masih ingin menikahiku. Siapa yang membohongimu? Kamu memaksaku untuk menikah. Lagi pula kita berdua palsu. Selalu pisah. Apa bedanya buatmu, apakah aku punya istri atau tidak? Maka kamu tidak bisa punya istri yang sebenarnya. Aku bilang, aku ingin melupakannya. Kalau kamu tidak bahagia, kamu bunuh saja aku. Kamu tidur di dalam rumah. Aku tidur di luar di tempatku. Jaga jarakmu. Aku ingin tenang. Bisakah kamu berhenti berdebat? Malam Penggantin, kamu tidur di mana? Kalau ada orang lain yang melihat ini, aku akan terkejut kalau aku tidak meragukanmu. Kurasa selain kamu yang memeriksa di mana aku tidur, tidak ada orang lain yang tertarik. Benar? Kamu pernah bilang sebelumnya, kamu punya teman yang mirip sekali dengan Yu Feng. Apakah usianya dekat? Kurasa usianya sama ya, tapi temperamennya sangat berbeda. Dia tinggal di mana? Kenapa kamu bertanya ini? Aku hanya berpikir dia dan Yu Feng lebih cocok. Aku tidak tahu hubunganmu dengan dia seperti apa. Bukan hubungan kekasih kan? Ada apa? Aku benar. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Aduh Suhen. Apa yang terjadi lagi? Apakah temanmu punya saudara di sekitarnya? Apakah dia baik-baik saja? Dia punya seseorang yang seperti saudara perempuan. Seharusnya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kamu baru saja bertanya padaku lama sekali. Aku juga ingin bertanya padamu.
Apakah kamu kenal seorang penyulam bernama Su Jin? Apa yang terjadi dengan Su Jin? Apakah kamu mengenalnya? Oh, aku pernah mendengarnya. Tapi dia sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi kamu tahu tentang dia? Aku ingat orang tuamu pernah menyebutkan. Aku tidak ingat. Bagaimanapun kamu harus tinggal di ruang sulam selama 3 bulan. Kamu punya banyak waktu untuk belajar tentang dia. Benar kan? Itu benar. Di Shen Xiufang, sebaiknya kamu kurangilah rasa ingin tahu. Ini lebih baik untukmu. Ya. Tapi bagaimana perasaanku? Elder Miao lebih penasaran daripada aku. Benar. Luka di tanganmu waktu itu cukup dalam. Jangan lupa ganti perban. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk Yu Feng. Aku tidak melakukan ini untuk Miao Yufeng. Tapi untuk seorang ibu yang malang. Malam pengantin apa? Memangnya pengantin pria sedang nongkrong di luar. Meninggalkan pengantin wanita sendirian di kamar kosong. TAPI. Tuan Tanah dan Su Hen terlihat sangat mesra. Apa dua orang tidur di ranjang yang sama di kamar pengantin? Siapa tahu? Apakah kamu curiga mereka palsu? Ini bukan curiga. Ini fakta. Su Hen bilang ini sendiri ke Miao Qing. Selain itu, bahwa Su Hen sebenarnya bertanya tentang urusan Su Jin. Ini tidak mudah. Kenapa kita makan hidangan penutup untuk makan Shang? Ini adalah makanan pertama setelah Tuan Tanah dan pamannya menikah. Menurut suku kami, ini untuk manis-manis. Kue-kue ini berpasangan. Artinya pasangan yang manis, hangat dan harmonis. Kami akan menikah. Istri harus bangun pagi keesokan harinya untuk melayani mertua. Bagaimana aku bisa menikmati hidangan penutup lebih dari makan bersama suami? Xiaoping mengambil porsi kakak iparnya di samping. Tapi, adalah keberuntungan bagi pasangan untuk makan bersama. Ini aturan di sana. Suami istri makan berbeda. Ikuti saja pimpinannya. Selain itu aku langit dan dia bumi. Tentu saja aku makan di meja. Dia makan di bawah tanah. Ini. Tidak apa-apa. Aku tidak bisa makan apapun di depannya. Melihat itu percaya. Kami melakukan eksplorasi kejutan. Jika mereka dan pasangan mereka bahkan makan terpisah. Kita tahu apakah Tuan Tanah dan Su Hen sedang bermain trik dengan kita. Jika mereka benar-benar pasangan palsu, Tuan Tanah dan Miao Qing bersekongkol dengan orang luar untuk menipu para dewa. Menipu suku. Kami tidak akan pernah menyerah. Seharusnya manis. Bagaimana bisa ada hari dan tempat seperti itu tanpa saling mendekat? Berhenti ya. Kamu baru saja menyebutkan apa yang terjadi antara Tuan Tanah dan Su Hen. Tidak ada yang terjadi. Katakan padaku aku. Kamu harus pergi dan melihatnya. Makan satu lagi. Apakah mereka berdua baik? Tiga tiba. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mungkinkah Anda di sini untuk melihat pasangan kami yang penuh kasih? Tampaknya tiga tetua. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada kami, malam pengantin itu, Anda meninggalkan pengantin Anda tidur di luar sendirian. Malam pengantin. Saya sengaja membuatnya sulit untuknya. Siapa yang tahu dia tidak bisa melewatinya? Ini semua salahmu, kenapa kamu begitu bodoh? Ya untungnya aku bertemu bibiku.
Baru setelah itu, aku bisa meminta bantuannya. Berbohong dengan mata terbuka. Kemarin malam, kamu dan Miao Qing, kami tidak berbicara tentang membuat sulit pengantin pria, tetapi mengatakan, ada seorang wanita di Suzhou yang terlihat persis seperti pemilik rumah. Kamu selalu bertanya tentang urusan orang lain. Jelaskan, siapa yang mengirim kamu? Mengapa kamu berpura-pura menikah dengan Tuan Tanah? Ada begitu banyak rahasia di balik kamu. Konspirasi apa yang kalian rencanakan? Tetua Chai, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Aku memang punya teman. Terlihat sedikit seperti pemiliknya. Tapi dunia ini begitu besar. Apa yang aneh dengan memiliki orang yang terlihat agak mirip? Aku ingat ketika aku di Suzhou, aku juga melihat seorang pria yang terlihat 7 kali seperti Pak Chai. Orang yang 80% mirip. Biar aku pikirkan dulu. Apa pekerjaan orang itu? Oh, tukang jagal babi. Tukang jagal babi ya? Ini juga ada UPS. Sudah cukup. Apakah kita terlalu khawatir tentang apakah pemilik rumah dan istrinya hidup harmonis? Itulah mengapa ini tidak sopan dan menyinggung. Kami pergi dulu. Silakan jangan pergi. Bibi. Cai Tianbao sudah mengincarmu. Hati-hati, Burung kecil putih ini milikmu. Aku baru saja melihat mereka menghentikan Xiaoping di koridor. Jika kamu tanya aku, kamu akan tahu mereka datang dengan niat buruk. Jadi cepat suruh burung kecil putih ini datang memberitahumu. Oh ya, benar ada seorang wanita di Suzhou yang persis seperti aku. Yaitu bulat. Dia adalah seorang pelayan di keluarga kaya. Tapi tidak ada tahi lalat seperti milikmu di sudut mata. Watakku lebih baik darimu. Ternyata seorang gadis. Hei, kamu sengaja bilang itu untuk menyakitiku. Percaya atau tidak, bagaimanapun bibimu bisa dipercaya. Bibi, kamu percaya dia? Aku hanya penasaran. Bibi, kalau begitu biarkan Suhen membawa kita ke kampung halaman di Suzhou. Lihat yang satu itu miliknya. Keluarga dia. Oh, ngomong-ngomong, aku juga ingin melihat yang persis seperti aku. Nak, kalau kamu mau pergi, pergilah sendiri. Jangan libatkan aku. Apa yang terjadi padanya? Apa yang bibiku lakukan di sini? Ini sulaman apa? Kamu hanya menganggapku enteng. Tidak. Apa? Kamu bilang pola bunga keriting ini. Di akhir jahitan ini, aku ingin kamu mengajarkanku. Ketika kita di istana, aku tahu kamu adalah penjahit istana yang meninggalkan istana. Tapi apa? Kamu di sini untuk meminta nafkah dari kami. Kamu salah paham padaku. Apa yang aku salah paham? Kalau tidak, jangan datang ke rumah kami untuk bekerja gratis. Kamu bisa pergi kapan saja kamu mau. Bukan itu yang aku maksud. UPS. Apa maksudmu? Jujur saja kalau kami tidak kasihan padamu. Apakah kami toko sulaman ahli masih khawatir tidak bisa menemukan pekerja? Keahlian seperti milikmu. Tidak ada yang mengambil barang hilang di jalan. Ya? Bulat. Kalau aku tidak memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Kamu akan ditertawakan di luar. Merah berubah menjadi abu-abu. Kamu bisa lihat bahwa asap hitam ini 2 warna. Apakah itu diwarnai dengan gradien vermilion? Pola awan halus pada gulungan ini. Selain sulaman, ini juga cara cerdas untuk membagi garis. Apakah kamu pikir pola berlian diagonal ini? Ini sulaman biasa. Ini adalah sulaman bludru yang digunakan untuk dekorasi eksterior istana. Tidak ada pengetahuan. Bibi, ayo pergi. Tidak terlambat untukmu tumbuh sekarang.
Bibi, kenapa kamu pergi? Kamu bicara. Kenapa kamu pergi ke keluarga Hang untuk mengambil pekerjaan sampingan? Aku beritahu kamu, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Tentu saja tidak. Kamu datang kepadanya tanpa alasan dan membiarkannya menghinamu. Aku tidak peduli. Kamu tidak peduli. Aku peduli. Kenapa keluarga Jiang harus dihina olehnya? Bagaimanapun, kamu dulu adalah penjahit istana di Penjahit istana. istana harus makan bahkan setelah meninggalkan istana. Makanan, minuman, dan hal-hal lain ini mana yang tidak membutuhkan uang? Apakah aku memotong makanan dan minumanmu atau uang belanjamu? Tidak merusak milikku. Kamu masih ingin pergi ke rumah Hang. Merusak anak itu. Anak itu tidak lapar. Apa kamu berbicara bahasa manusia? Anak-anak akan tumbuh besar. Kamu tidak akan meninggalkannya di rumah pengasuhnya selamanya, kan? Tidak ada yang salah dengan itu. Jiang Xiayun, aku sangat kecewa padamu. Aku tahu kamu tidak mencintai anak ini, tapi bagaimanapun juga, anak ini juga darah daging keluarga Jiang kita. Kamu bilang kamu mengirimnya pergi. Berapa kali kamu sebagai seorang ibu telah melihatnya? Pengasuh akan membaca ekspresi orang. Kamu tidak mencintai anak ini. Dia secara alami akan mengikuti. Tidak hanya tidak memberinya makan tepat waktu. Terkadang Yanzu sering bangun lapar di malam hari. Aku punya ruam di tubuh. Dia tidak peduli. Tetangga tidak tahan lagi. Kamu tahu apa yang dia katakan? Dia bilang anak itu toh tidak punya ayah. Ibunya juga tidak mencintainya. Asal dibesarkan saja. Dia benar-benar mengatakan itu. Itu yang dia katakan. Aku belum ingin memberitahumu. Kamu sama sekali tidak peduli padanya. Apa salahnya aku sebagai bibi? Aku hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Bawa dia kembali setelah dia disapih. Cintai dia dengan baik. Cintai dia dengan baik. Apa aku salah melakukan ini? Ini adalah kue keriting buatan Bos Kong. Harum dan renyah, enak. Mengapa anak ini menangis begitu keras? Ya begitu saja. Seperti aku lapar. Pergi memberinya makan sekarang. Tidak apa-apa, biarkan dia menjerit. Lelah menangis dia tertidur sendiri. Oh, ini tidak baik. Itu tidak benar. Ibunya mengabaikan kita. Apa yang membuatmu sedih? Saya bilang Pak Kong. Ah. Nyanzu. Jangan menangis lagi. Nyanzu berhenti menangis. Hei dokter, dokter tolong bantu saya. Anak ini sangat sakit. Maaf, saya tutup pintu. Silakan kembali besok pagi. Hei dokter, saya mohon. Toko-toko lain sudah tutup. Tolong periksa dia. Baik, masuklah. Jangan khawatir tentang obat saya. Saya jamin anakmu akan sembuh setelah minum obat ini. Sangat bagus. Berapa harga obat-obat ini? Kalau tidak ada uang, saya pergi. Hei. Uangnya tidak cukup dan kau minta saya ambil banyak bahan obat berharga. Tidak ada uang, pergi. Dokter tolong baik hati. Tunggu sebentar. Saya akan ambil uangnya begitu sampai rumah. Saya pura-pura killer. Siapa yang punya waktu untuk kembali besok dengan uangnya? Penyakit anak ini tidak bisa menunggu. Saya tidak bisa menunggu, uang ini tidak cukup. Pergi ke apotek lain. Dokter tunggu. Apa uang ini cukup? Cukup, hehe. Anak ini sakit. Tidak bisa ditunda lagi. Saya beli obat ini tapi tidak manjur. Mungkin lebih baik saya berikan padamu. Saya pinjamkan padamu. Berapa totalnya? Saya akan kembalikan begitu sampai rumah. Hang Jingzhen, apa yang kau lakukan? Aduh, tiba-tiba saya jadi lemah hati. Obatnya jatuh ke lantai. Kau tidak bermaksud bulat. Paman Hang? Jiang Jiayuan. Mas Fang? Kenapa kamu di sini? Aku datang ke Suzhou untuk urusan bisnis. Tidak menyangka bisa bertemu kamu secara kebetulan. Gimana kabarmu belakangan ini? Anak ini. Anaknya dengan Suhen. Hana, selamat ya. Ngomong-ngomong Mas Fang, nanti aku akan ganti hadiah pernikahanmu. Ada juga hadiah selamat datang untuk anak-anak. Mas Fang, haha. Sama-sama. Jingzhen kemari.
Ayah, tadi kamu ngapain sama Yuan-Yuan? Yuan-Yuan dan aku cuma bercanda kok. Apa yang terjadi dengan Tianyu? Orang yang duduk di dalam pasti istrinya. Tidak ada. Hah, aku ketemu kenalan lama. Kenapa kamu bawa dia ke Suzhou? Sudah lama tidak bertemu. Anak ini pasti sudah lebih besar sekarang. Ayo biar aku peluk. Tidak usah. Anaknya sakit. Aku sakit. Apa yang terjadi? Apa ini masalah besar? Tidak apa-apa, aku yang urus. Kalau begitu aku duluan ya. Ayo Yuan. Yuan. Aku yang ambil. Terima kasih. Anaknya sudah sakit parah. Kamu masih di jalanan, menghina ibu dan anaknya dengan terang-terangan. Kamu masih punya hati nurani tidak? Oh Pak, lupakan saja. Apakah kamu sudah mempertimbangkan apa yang orang luar pikirkan tentang kita para ahli? Bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini di depan orang luar? Apalagi Pak Fang masih di sini. Kamu mengganggu wanita yang sedang menggendong anak. Apa yang akan orang pikirkan tentang kamu dan aku? Aku masih sedih. Bagaimana aku tahu kalau kamu dan Fang Tianyu akan? Keduanya baru saja kembali dari Guangzhou bersama-sama. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ayah? Kamu benar-benar tidak tahu. Setelah kamu pergi ke Guangzhou, sepertinya Jiang Jiayuan telah membuat dirinya sendiri jatuh miskin. Dia datang ke sini beberapa kali untuk membuat masalah. Hanya ingin mendapatkan kembali toko bordir. Aku dan ibuku. Oh iya, Jing Zhen dan aku sudah banyak menderita untuk melindungi toko bordir. Dia sebenarnya tidak benar-benar tidak punya uang. Kamu bahkan tidak tahu. Dia datang dengan preman-premannya. Ini Minai Bob banyak kekacauan. Seluruh keluarga dalam kekacauan. Ayah tidak ada di rumah lagi. Untungnya aku dan ibuku pintar. Tahu bagaimana menghadapi orang-orang itu. Aku mengusir orang-orang itu. Ibu, kamu benarkan? Benar? Jiang Jiayuan ini sepertinya sangat tangguh. Tiba-tiba jadi lembut. Membawa anak ke sini sambil menangis dan membuat keributan. Entah mereka ingin uang atau toko bordir. Tetangga-tetangga membicarakannya. Kamu bilang dia menggunakan cara ini. Kamu hanya ingin merusak reputasi kita, agar bisa mendapatkan kembali toko bordir. Ayah lihat, wanita seperti itu. Betapa menjengkelkannya dia. Jadi Jiang Jiayuan benar-benar licik ya? Kamu tidak bilang. Itu omong kosong. Aku tahu trik apa yang akan Jiang Jiayuan mainkan. Trik apa yang akan kalian berdua lakukan. Aku lebih mengerti. Jangan pikir aku tidak tahu apa-apa hanya karena aku tidak di Suzhou. Jiang Jiayuan tidak akan melakukan ini. Kamu bisa memanjakan anakmu hanya dengan memanjakannya. Jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Katakan pada Hang Jinshen untuk tidak mempermalukan keluarga Hangku lagi. Jiang Jiayuan merawat anaknya sendiri. Ahen tidak di sampingnya. Cukup menyedihkan. Bisakah kalian berhenti berdebat dengannya? Ayah? Kamu bilang keluarga Jiang itu menyedihkan. Aku kasih tahu, dia sengaja ingin memegang anak itu, menangis di jalanan, ingin memenangkan simpati orang, membuat orang berpikir kita menggertaknya seorang yatim piatu dan janda. Apa yatim piatu dan janda? Bagaimana kamu bisa mengatakan ini dengan sembarangan? Su Hen baik-baik saja. Betapa sialnya dia mengatakan itu. Su Hen sudah lama dibana oleh Jiang Jiayuan. Apa sial atau tidak? Itu Su Hen yang malang. Dia sudah lama. Apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi dengan Ahen? Ayah, kamu tidak tahu? Bicara tentang musuh bebuyutan Jiang Jiayuan Su Heng. Setelah pergi ke Yunnan bersamanya dia membunuhku. Kamu tidak tahu? Hei tuan-tuan. Ayo. Tuan-tuan. Apa yang salah denganmu, Tuan? Tuan jangan menakutiku. Tuan. Bagaimana kabar tuanku? UPS. Tuan Hang kembali ke Suzhou dari Guangzhou. Ini perjalanan yang panjang. Cukup sulit untuk pulang ke rumah.
Mungkin aku mendengar sesuatu yang buruk lagi. Jadi aku pingsan karena serangan darah dan ki yang tiba-tiba. Beberapa hari istirahat akan memulihkan energimu. Oh, minta seseorang untuk pergi bersamaku untuk mengambil obat. Atur saja. Terima kasih, dokter. Oh, tidak perlu terima kasih. UPS. Tuan tidak apa-apa. Oh, Jingzhen. Jingzhen. Apa yang harus dilakukan? Kamu bawa 2 gadis itu bersamamu untuk mengambil obat dari dokter. Aku juga harus pergi untuk ini. Ini ayahmu. Oke, aku akan pergi mengambil obat. Aku akan kembali nanti. Gongzong. Oh, gadis ini. Pada pandangan pertama itu adalah Fang Tianyu. Ketika dia kembali, dia terlihat linglung. Ah, tidak ada harapan untuk wanita yang hanya melihat penampilan. UPS. Oh, Karma. Hei, kamu sudah bangun ya, tuanku? Balasan. Tuanku, apa pendapatmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Apa yang ingin kamu katakan padaku? Ah, ceritakan apa yang salah denganmu. Bagaimana kabarmu? Kamu membuatku sangat takut. Keluar apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku sendiri. Ya Tuhan, biarkan aku tinggal di sini bersamamu. Dengan begitu aku bisa tenang. Keluar. Keluar. Aku ingin sendiri dan tenang. Tidak mungkin. Oke, jangan khawatir, jangan khawatir. Jangan marah. Aku akan keluar, aku akan keluar. Aku akan kill your sekarang. Jika ada sesuatu terjadi, telepon saja aku. UPS. Ayo kita keluar. Balasan akan datang. Tuhan menghukumku. Keluarga Hangku. Kerugian pasti. Sulit untuk melanjutkan dupa. Ini kesalahanku. Mengapa balasan harus menimpa keturunanku? Anak malang. Anak yang malang. Mengingat leluhurku. Cucuku yang malang. Sining. Kali ini aku datang jauh-jauh ke Suzhou. Kamu cukup lelah. Lihat, aku sudah membuatmu sakit karena kelelahan. Kamu belum istirahat dengan baik. Apalagi yang harus ditunjukkan? Hei, kalau kamu tidak mendengarkan dan minum obat dengan benar, aku tidak akan mengajakmu keluar lain kali. Aku hanya menyulam untuk bersenang-senang. Aku tahu aku tidak akan berani melakukannya lain kali. Ayo minum obat. Kalau kamu benar-benar ingin belajar sulaman Suzhou, besok aku akan mencari penyulam untuk mengajarimu. Oke. Tianyu, apakah kamu benar-benar akan membiarkan cuaca membuka toko sulaman di Suzhou? Lalu tanyakan pada para penyelam, apakah kamu akan ikut serta dalam kompetisi sarjana dunia? Kurang ini adalah tempat yang penuh dengan naga dan harimau yang bersembunyi. Bakat yang kita pilih, apakah naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal? Kalau kita bukan naga yang ganas kita tidak akan minat beranji sangge. Kita akan selalu menemukan seseorang yang cocok untuk kita. Ayo bantu kita. Kompetisi sulaman yang diadakan oleh Raja Ning kali ini sangat penting. Dia bilang siapa yang menang akan ditunjuk khusus sebagai toko sulaman resmi untuk produk sulaman Gongshang. Kalau kita ingin berkembang, kamu harus meninggalkan Guangzhou.
Kita sudah melewatkan beberapa kesempatan. Kali ini kembali. Kamu harus memanfaatkan peluang bisnis. Jangan sampai terlewat. Kamu bekerja begitu keras untuk karirmu. Tapi aku tidak bisa berjuang. Aku tidak bisa memberimu anak laki-laki atau perempuan. Bagaimana bisa berbagi kerja kerasmu di masa depan? Untuk memperluas wawasan. Lihat kamu di sini lagi. Bukankah Bos Hang bilang, apakah kamu ingin mengundang Dokter Su tabib ajaib dari Jiangnan? Aku akan memintanya datang untuk memeriksamu dengan baik dalam beberapa hari. Apakah yang dia katakan benar-benar seajaib itu? Hang Jingting bilang setelah dia melihat Nyonya Hang. Tahun berikutnya, dia melahirkan putra sulungnya Hang Jingfeng. Kamu harus mencobanya. Oke, tidak apa-apa kalau kamu bilang begitu. Bagaimanapun aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Tapi kamu benar-benar. Hang Jingting. Apakah dia bersedia mendukung kita membuka toko sulaman di Suzhou? Jangan khawatir. Aku tidak akan hanya mengandalkan para ahli. Guru UM. Ada seseorang di luar ingin bertemu denganmu. Siapa itu? Ayo minum obat. Aku akan segera kembali. Selamat tinggal. Nona Hang sangat menyesal. Guruku bilang sudah terlalu malam. Dia ingin beristirahat bersama istrinya. Tidak nyaman menerima tamu. Anda sebaiknya pulang saja. Bagus. Nona Hang ada hal lain. Sampaikan pada gurumu. Katakan saja ini teman lama. Jiang Jiayuan meminta audiensi. Apa yang terjadi dengan Dayou? Apa yang kamu pikirkan? Aku belum tidur. Tuan, seseorang baru saja datang melapor. Katakan padaku apa yang harus kukatakan. Jiang Jiayuan mengundangmu bertemu di Pinminglo. Benarkah? Hei, aku akan keluar sebentar. Jika Nyonya bertanya, katakan saja aku akan segera kembali. Ada sesuatu yang terjadi. Bohong. Akhirnya bertemu denganmu. Kamu ya, aku tidak sedang membicarakan itu. Sudah terlalu malam untuk bertemu. Aku tahu kamu tidak akan pulang. Ini yang aku sulam. Lihat apakah kamu menyukainya. Terima kasih sudah datang. Maaf, aku ada janji dengan teman. Aku akan mengunjungimu lagi lain hari. Maaf, Jia Jiayuan tidak ada di Pinminglo. Kamu sangat kecewa. Mengapa bertemu denganku? Tidak, aku bisa meninggalkan istriku hanya untuk menemuinya. Nona Hang, kamu malu. Aku memang ada janji dengan teman untuk membahas sesuatu, jadi maafkan aku. Fang Tianyu. Nona Hang, apakah kamu punya saran lain? Aku menyarankanmu untuk menyerah pada Jiang Jiayuan. Meskipun Su Hen mati, dia juga akan menjadi janda dengan anak Su Hen seumur hidupnya. Apa yang kamu katakan? Tidakkah kamu tahu bahwa Su Hen sudah mati? Saya pikir kamu sudah mengetahuinya. Tidak mungkin. Ayahmu pergi ke Guangzhou untuk mencari Su Hen beberapa waktu lalu. Bagaimana dia bisa mati? Apa? Ayahku pergi ke Guangzhou untuk mencari Su Hen? Ini konyol. Bagaimana mungkin? Tolong beritahu saya bagaimana Su Hen mati. Su Hen sudah berada di Yunnan sejak lama. Dia sudah dibunuh oleh Jiang Jiayuan. Jadi tidak mungkin baginya untuk pergi ke Guangzhou. Kak Fang, jangan salahkan saya karena ikut campur. Ingatkan kamu. Jiang Jiayuan hanyalah pembuat onar. Siapapun yang dekat dengannya, entah mereka dibunuh atau sangat sial. Kamu sendiri. Saya tidak tahu dari mana semua aturan ini berasal di bengkel bordir Anda. Saya akan membantu pengantin wanita memborder nanti. Saya akan pergi berber dengan pengantin saya. Karena kamu berjanji pada bibi saya untuk membantu saya berakting. Kamu harus melakukan semuanya. Apa yang terjadi dengan pergi berburu? Kamu sangat rapuh.
Bagus untuk keluar dan menghirup udara segar. Cepat kejar. Kamu adalah langit dan saya adalah bumi. Bagaimana bumi ini bisa mendahului kamu langit? UPS. Apa yang kamu lakukan? Pasangan yang penuh kasih. Mengapa kamu memisahkan orang? Kebaikan wanita. Saya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bayarkan mereka, mati bersama. Saya tidak memisahkan mereka. Bunuh 2 burung dengan 1 batu. Saya belum pernah melihat berapa banyak wanita yang sekejam kamu. Berapa banyak wanita seperti saya yang berada di posisi berkuasa? Pimpin para pahlawan. Saya tidak seperti pria. Bagaimana mereka memecuai saya? Hehehe. Kenapa kamu tertawa? Hei, saya menertawakan kamu karena kamu seorang wanita. TAPI mereka tidak tahu cara menggunakan senjata terlibat wanita. Saya harus menghadapi pria secara langsung. Apa senjata terhebat seorang wanita? Kelembutan. Menggunakan kelembutan untuk yang lemah mengalahkan yang kuat. Hei, pernah dengar cerita tentang kompetisi antara angin dan matahari? Pernah. Angin dan matahari sedang pamer kekuatan. Mengatakan bahwa dia lebih kuat dari matahari. Bilang kemanapun dia pergi. Semua hal harus tunduk padamu. Matahari hanya tersenyum. Menunjuk sesi rang di tanah dia berkata kami berdua. Siapa yang punya cara membuat pria itu melepas bajunya dulu? Tidak peduli siapa yang kuat. Angin setuju. Angin bertiup kencang. Menerbangkan orang itu. Tapi orang itu malah menarik bajunya lebih erat. Angin menyerah. Giliran matahari. Tebak apa hasilnya? Bukan ini sederhana? Matahari terlalu kuat. Dia secara alami melepas bajunya. Kamu tidak terlalu bodoh. Kamu adalah angin sekarang. Kamu menerbangkan orang kemana-mana. Itu bengkok tapi tidak ada yang akan menuruti kamu dari hati. Hanya matahari yang bisa mengalahkan kekerasan dengan kelembutannya. Mengelawan orang dengan kebajikan. Hanya dengan cara ini orang bisa menghormati kamu dari lubuk hati. Kamu pemimpin yang baik. Apa angin dan apa matahari? Itu hanya bercanda. Baiklah. Jangan bergerak. Tidak menyangka kamu punya sisi lembut. Begini caramu memperlakukan suami dan pria lain. Kamu harus lebih banyak mendengarkan saya di masa depan. Kamu akan bisa memimpin rakyatmu dengan baik. Temukan suami yang baik. Yang lembut? Saya takut merusak Sulaman. Ada mangsa untuk dimakan. Hati-hati. Guru, lihat aku membuatkanmu bubur telur dan daging tanpa lemak favoritmu. Hei Tuan. Tuan. Mengapa tuanku pergi? Hei Tuan, tolong cari seseorang. Tuanku, tunjangan bulanan untuk pengeluaran sehari-hari. Gaji bulanan untuk pengasuh.
makanan, minuman, dan bunga lainnya. Hujan turun sangat deras. Kemana Bibi dan keluarga Jiang pergi untuk bekerja? Belum kembali. Puisi Tang. Jika ini tentang ruang bordir, lebih baik kamu langsung saja katakan padaku. Mengapa tidak mendirikan ruang duka? Aku benci ini. Mengapa kamu tidak mendirikan ruang duka untuknya? Dia, Tidak ada ruang duka. Tidak ada penyelamatan, tidak ada ritual. Kemana kamu ingin arwahnya pergi? Kalian adalah pasangan. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh tentang pemakamannya? Paman Hang, ada apa denganmu? Katakan padaku. Bagaimana dia meninggal? Bagaimana Ah Hen meninggal? Dia mengalami keadaan darurat, meninggal mendadak. Kamu berbohong padaku. Dia sehat-sehat saja. Masih begitu muda. Keadaan darurat apa yang bisa merenggut nyawanya? Kamu berbohong padaku, pasti kamu berbohong padaku. Paman, katakan padaku, apa kamu melakukan sesuatu padanya? Paman, tolong biarkan aku pergi. Kamu harus bilang Bibi. Katakan padaku, kamu bilang. Bagus untuk dibicarakan. Mengapa meninggalkannya? Apa kamu menipu perasaannya? Menyakiti hatinya? Benar, aku tidak bilang aku. Banyak orang yang kamu cintai. Kamu mencintai Jing Fengkan. Dia tidak sengaja menyakiti seseorang untukmu. Kamu meninggalkannya. Membuatnya miskin dan melarat. Kamu juga menggoda Fang Tianyu. Dia hampir mati karena kamu. Sekarang akhirnya giliran Ah Hen. Kamu akhirnya membunuhnya. Kamu memang sangat cantik. Bintang sial yang suka berganti pihak. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Kamu berikan anakmu padaku. UPS. Suhan, Suhan, Suhan. Suhan. Bangun. Suhan, cepat bangun. Suhan, oh. Kamu teriak apa? Aku belum mati. Kamu tidak bisa jadi janda palsu. Kamu tidak mati. Janda palsu apa? Kamu mau mati? Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. UPS, ada apa? Kakiku sakit. Tidak mungkin. Kakiku sepertinya patah. Aku akan lihat. Cheng Qian Gangwaku, ayo pergi. Sementara masih terang, setidaknya keluar dari hutan ini. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu di sini? Kamu bercanda. Malam ini penuh dengan serigala. Aku pasti akan membawamu pergi. Aku akan membantumu mengangkatnya. Baiklah. Ini di depan, ada gua. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Kamu membawaku. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku lebih kuat dari pria. Jalan. Haha. Ya Tuhan. Bagaimana keadaan guruku? Apakah parah? Oh, Tuan Hang punya luka di kepala.
Ini hal kecil oh. Anak baik. Dokter, bagaimana menurutmu? Bagaimana? Saya khawatir Tuan Hang ingin berobat karena penyakit jantungnya. Dia banyak pikiran. Depresi jangka panjang. Ini bagian yang sulit. Saya bertengkar dengannya. Saya melawannya, Ibu. Ibu mau kemana? Saya akan mencari Kyogre Jong. Saya ingin mencari Jong Ji-eun. Saya akan melawannya. Dia membunuh orang tuanya dan orangnya. Tidak apa-apa. Mengapa kamu ingin membunuh tuanku? Biarkan ibuku pergi. Bisakah kamu tidak terlalu impulsif? Ini pertama kalinya saya melihat orang yang begitu kejam. Bagaimanapun dia junior. Tapi dia memperlakukan orang tua dengan begitu keras. Jika ada sesuatu terjadi pada ayahmu, saya tidak akan hidup lagi. Dia mengambil sesuatu. Melempar sesuatu ke ayahmu. Saya butuh pisau. Saya akan mencarinya. Saya akan mencarinya dengan mati-matian. Ibuku, jangan terlalu bodoh, oke? Kamu membunuh orang dengan pisau. Mengapa kamu tidak bisa belajar membunuh dengan pisau pinjaman? Di mana saya bisa meminjam pisau? Hei, datang dan lihat. Lihat. Bentol kepala harimau yang indah. Jangan menangis, Nyanzi. Berhenti menangis dan datang lihat. Ibu sudah membawamu ke dokter. Jangan menangis lagi. Saya akan segera ke dokter. Oke, berhenti menangis. Jangan menangis, Nyanzi, jangan menangis lagi. King lihat. Ini klinik Dr. Su. Lihat semua pelanggannya sudah berkerumun di luar toko. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki keahlian medis yang luar biasa. Bos Fang dan Nyonya Fang. Dr. Su sedang menunggu Anda. Tolong Ondeng San Xiao untuk Dareng. Hei, seharusnya giliran kita segera. Fang Dagaha? Kita bertemu lagi. Dia adalah Jiang Jiayuan putri dari Jiang Suewen Master Sulaman. Teman saya di Suzhou. Oh, ternyata dia adalah putri dari Sulaman dengan keterampilan jarum yang luar biasa. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Ngomong-ngomong, ini istri saya, Sining. Halo Nyonya Fang. Halo. Jangan menangis, Nyanzu. Giliran kita segera tiba. Oh, anak itu menangis sangat keras. Anak itu demam. Kalian duluan saja. Tidak, kalian semua sudah membuat janji. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tidak apa-apa. Anak itu menangis sangat keras. Kalian lihat dulu. Oh, jika terus beralasan kamu tidak akan menganggap saya sebagai kakak Fang lagi. Ayo. Oh, jangan menangis lagi, Tuan Tahun. Oh, bagaimana kabar anak itu? Dokter bilang itu hanya flu anak-anak. Saya baru saja memberinya suntikan. Saya tidak menangis lagi. Pulang saja dan minum obat pagi dan sore. Nyanzu. Ayo dan ucapkan terima kasih pada Paman Fang. Bibi Fang, haha. Ucapkan terima kasih saat kamu bisa berteriak. Hahaha, anak itu sangat lucu. Bolehkah saya memeluknya? Peluk saya, tolong. Oh, hei. Oh, dia tersenyum padaku. Berapa lama kamu akan tinggal di Suzhou? Saya akan membawa Nyanzu untuk melihatmu. Saya akan tinggal di Suzhou sebentar. Saya tidak akan pulang sampai semua sarjana di dunia terpilih. Oh, jadi kamu di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi sarjana dunia? Hai, saya hanya seorang pengusaha. Datang saja untuk menonton pertandingan dan bergabung dalam kesenangan. Oh, benar. Apakah kamu berencana untuk hadir? Apa itu seleksi sarjana dunia? Jujur saja itu cuma beberapa bengkel sulit yang bertengkar terang-terangan dan diam-diam. Penghargaan hanya diberikan kepada bengkel sulit yang kuat. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku dengar orang yang menilai kali ini. Bukan orang dalam. Dia adalah saudara Kaisar Pangeran Ning. Pangeran Ning ingin memilih sulaman terbaik untuk dipersembahkan kepada Ibu Suri. Pasti berdasarkan kemampuan asli. Tidak peduli asal-usul. Ini permainan yang adil. Ini menarik. Sayangnya bibiku tidak bisa hadir. Maka kamu bisa ikut serta. Aku? Bagaimana aku bisa melakukannya? Apakah kamu Jiang Jiayuan? Ya, ambil ini. Hei, tunggu sebentar saudara-saudara. APA sebenarnya kesalahan Jiang Jiayuan. Mengapa kalian menangkapnya? Seseorang melaporkan Jiang Jiayuan karena penyerangan. Bawa pergi dan jalan. Hei, cepatlah. Pergi cepat. Kakak berhenti bicara omong kosong. Kue-kue ini adalah hadiah kecil kami.
Silakan diterima, Tuan. Nyonya Hang sangat sopan. Tuan Hang dipukuli. Berikan kidalan antana. Itu tugasku. Seharusnya begitu. Tuanku masih tidak bisa bangun dari tempat tidur. Keadaannya serius. Jadi tolong Tuan Wang, kamu harus menghukum Jiang Jiayuan dengan keras. Cari keadilan untuk tuanku. Jangan khawatir, Jiang Jiayuan sudah ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Dan dia sudah mengaku bahwa dia memang memukul Tuan Hang. Tapi dia bilang itu Tuan Hang yang melukainya dulu. Ini jelas omong kosong. Ayahku terluka parah di siang bolong. Bagaimana mungkin aku keluar di tengah hujan dan melukainya? Jing Zhen, jangan khawatir. Aku percaya bahwa Tuan Wang akan menjadi jeli. Tuan, silakan cicipi camilan ini dulu untuk melihat apakah sesuai dengan selera Anda. Jika kurang, kami akan mengirim lebih banyak. Bicara saja, bicara saja. Hahaha. Kalau begitu saya akan merepotkan Tuan Wang. Enak-enak. Hahaha, UPS. Tidak perlu dikirim. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Hati-hati kalian berdua. UPS. Putri. Tuan Wang. Hahaha, Bos Fang. Hahaha, lama tidak bertemu. Engine API yang membawa Anda case ini. Saya sudah menyiapkan beberapa camilan untuk Anda. Masuklah cepat, silakan masuk. Hahaha. Ternyata Bos Fang sedang membela Jiang Jiayuan. Tuan Wang, saya khusus menyiapkan beberapa dimsum kanton untuk Anda. Hahaha, oh hahaha. Kenapa? Saya sangat suka dessert ini. Tapi kasus Jiang Jiayuan memang agak rumit. Oh, Tuan Wang, jika Anda merasa jika dimsum kanton kurang cukup, tidak apa-apa di bawah. Kasus ini adalah kasus yang harus dituntut oleh para ahli. Bahkan jika saya membiarkan mereka pergi dengan ringan, saya pasti akan terus mengajukan banding. Maka saya tidak akan bisa lolos dari tuduhan. Tuan Wang, saya tahu Anda sedang kesulitan. Tapi Jiang Jiayuan benar-benar orang yang difitnah. Tolong bantu saya, Tuan. Bos Fang, jika Anda benar-benar ingin membantu teman Anda, orang yang mengikat bel harus melepaskannya. Aduh. Bos sudah ditangkap. Jingzhen dan saya pasti akan membantu Anda membalas dendam. Jangan khawatir. Silakan cepat bangun. Cepat bangun. Jangan tinggalkan saya. Master, lupakan saja. Kurasa sudah terlambat. Pah. Bagaimana mungkin seorang anak perempuan mengutuk ayahnya seperti ini? Apa yang kamu bicarakan? Ayahmu akan baik-baik saja. Ibu, bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir bahwa bahkan jika ayah bangun sekarang, dia juga tidak punya waktu untuk ikut serta dalam pemilihan sarjana dunia. Hei, ayahmu sudah seperti ini sekarang. Apa yang kamu pedulikan tentang pemilihan sarjana terbaik di dunia? Ibu, kamu tidak tahu seberapa penting pemilihan ini bagi ayah. Jika ayah bisa berada di surga, jika kamu menang tempat pertama dalam pemilihan sarjana berikutnya. Emberderi ayah, dia tidak kalah terampil dari Jiang Suewen, Master Emberderi. TAPI, jika ayah melewatkan kesempatan emas ini, jika dia tidak mati karena sakit, dia akan mati karena marah. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti pikiran ayahmu? Oh, tapi ayahmu tidak bisa bekerja lagi. Kurasa kamu harus menggantikannya dalam pemilihan sarjana. Jangan khawatir, Ibu. Aku pasti akan mendapatkan tempat pertama untuk ayah. Nyonya, oh madam. Bos Sky Fang ingin bertemu denganmu. Kak Fang? Nyonya Hang. Nyonya Hang. Mengapa kamu di sini? Duduklah.
Duduk. Nyonya Hang mendengar bahwa Tuan Hang terluka. Seberapa serius lukanya? Masterku masih dalam keadaan koma. Aku tidak bisa merawat Bos Fang secara pribadi. Haha, bos, keberuntungan akan datang padamu. Semuanya akan aman. Aku membawa ginseng berumur 1000 tahun. Lihat, ini hadiah kecil dari Fang. Khusus untuk Master Hang untuk memulihkan diri. Kak Fang, kamu terlalu sopan. Maka aku berterima kasih atas nama ayahku. Hahaha. Tuan Fang, silakan duduk. Bos baik, kamu sangat perhatian. Aku akan berterima kasih secara pribadi ketika masterku bangun. Hei Nyonya. Sama-sama. Bagaimana dengen hubungan saya dengan Tuan Hang? Tidak dangkal. Kali ini Fang punya permintaan yang tidak diinginkan. Li Bimuda Minai Li Seiken Perseteruan daripada Mensip Tekena. Keluarga Hang dan keluarga Jiang selalu memiliki hubungan yang baik. Abang Fang, kalau saya tidak salah, Kamu tidak datang untuk menemui ayah saya hari kamu ini. punya niat lain kan? Sungguh salah bagi Jiang Jiayuan untuk melukai Bos Hang. Tapi dia adalah seorang yatim piatu dan janda. Anaknya masih sangat kecil. Jika saya benar-benar masuk penjara, itu juga menyedihkan. Jumlah besar keberuntungan besar. Saya berani meminta kalian berdua untuk menarik perintah kalian. Lepaskan Jiayuan. Alasan kamu datang ke sini adalah untuk Jian Jiayuan. Bah, kamu bilang yatim piatu dan janda di Jian Jiayuan menyedihkan. Dia membuat majikan saya hampir mati. Membuat saya menjadi janda hidup. Apa saya tidak menyedihkan? Saya beritahu kamu. Saya benar-benar berharap Jiang Jiayuan dikurung selamanya. Berhenti menyakiti orang. Jika kamu membelanya lagi, jangan salahkan saya jika memerintahkan kamu untuk pergi. Ibu jangan marah, hahaha. Nyonya Hang, saya sudah menemukan segalanya. Adalah Tuan Hang yang ingin membunuh Jiang Jiayuan duluan. Dia bertindak dalam pembelaan diri. Ini yang melukai Tuan Hang. Baru bisa melarikan diri. Jika kita benar-benar menyelidiki. Tuan Hang membunuh orang duluan. Saya takut tidak bisa menghindari kesalahan. Mengapa kamu ingin mengancam saya? Saya tidak berani. Saya hanya tidak tega melihat dua pengadilan bertemu. Itu menjadi penengah. Saya harap kedua pihak bisa mengambil langkah mundur. Perdamaian adalah yang paling penting. Apa yang dikatakan Abang Fang masuk akal? Mengapa kita tidak memaafkan Jiang Jiayuan saja? Bukankah ayah Jing Zhen bilang? Haruskah kita membalas kejahatan dengan kebaikan dalam segala hal? Meskipun Jiang Jiayuan dan kakak saya bertunangan sejak kecil, tapi dia tidak konsisten. Kakak saya patah hati. Meskipun dia kabur dengan Su Hen dan pergi ke tempat lain. Su Hen meninggal di negeri asing. Setelah kembali dia mencoba segala cara untuk mengambil keuntungan dari saudaraku. Meskipun ayahku pergi memohon padanya. Biarkan dia melepaskan saudaraku. Dia malah memukuli saudaraku dengan kejam. Tapi kita masih tidak bisa melupakan perasaan lama ini. Untuk membunuhnya. Ibu, aku benarkan. Ahahaha, Tuhan tidak punya mata. Pada akhirnya, apakah kita melakukan sesuatu yang menyinggung keluarga Jiang? Dia bertekad untuk menghancurkan keluarga kita. Jiang Jiayuan, yang aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Kamu membuatku mati di kehidupan ini. Bayar hutangmu dan berhenti menyakiti keluargaku. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Ibu Nyonya Tang. Nyonya Tang, ratuku. Kamu tidak bisa mati. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Pikiranmu. Fang mengerti. Ibu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ucapkan selamat tinggal dulu. Biarkan aku pergi, Nyonyaku, saudara Fang. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku akan mengunjungi ibumu lain hari. Pergi. Kamu tidak perlu menunggu. Jiang Jiayuan. Dia tidak akan datang. Itu kamu. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan datang? Dia menyakiti ayahmu. Ibumu dan saudarimu menuntutnya. Dia saat ini di penjara. Apa yang kamu katakan? Dia menyakiti ayahku. Apa yang terjadi? Orang yang mengikat lonceng harus melepaskannya. Hanya kamu yang bisa meyakinkan ibumu untuk melepaskan Jiayun. Kamu meminta bantuanku. Meskipun aku berhutang budi padamu. Jangan pergi. Mengapa kamu ingin membantu Yuan Yuan?
Lalu mengapa kamu? Aku sudah terbiasa. Saya terbiasa memiliki dia di dunia saya. Dia tidak mencintaimu, kamu juga tidak mencintainya. Bahkan jika kita tidak saling mencintai. TAPI di dalam hidup. Masih ada tempat untuknya. Kamu belum menjawabku. Mengapa kamu membantunya? Tidak ada alasan. Aku pikir kamu sudah jatuh cinta padanya sejak lama. Aku punya saran untukmu. Hatinya sudah mati bersama pria lain. Dia tak akan pernah jatuh cinta padamu seumur hidupnya. Aku menyarankanmu untuk tidak memikirkannya lagi. Terima kasih atas sarannya. Aku tidak peduli siapa yang dia cintai. Aku hanya peduli apakah dia baik-baik saja. Aku bilang padamu, aku berbeda dari dirimu. Aku seharusnya sembuh setelah minum obat ini. Kamu sudah bangun. Demamnya hilang dan aku hampir bisa pergi. Kami sudah mencari seluruh hutan tapi tidak menemukan tetua Miao, pemilik tanah dan Suhen. Dia sudah hilang selama 2 hari. Tidak akan terjadi apa-apa kan? Tetua Miao dan tetua Chai memimpin sekelompok orang keluar. Tetua Miao, haha. Mengapa tetua Chai datang padaku? Yah, Silakan duduk dulu. oh bagus. Aku belum melihat pemilik tanah beberapa hari ini. Aku tidak tahu apakah pemilik tanah baik-baik saja. Pemilik rumah merasa tidak enak badan akhir-akhir ini, jadi aku tidak bertemu siapapun saat istirahat. Bagaimana dengan Suhen? Apakah Suhen juga merasa tidak enak badan? Suhen sedang merawat pemilik tanah. Sepertinya pemilik rumah benar-benar sakit parah. Kamu harus meminta dokter ajaib untuk memeriksanya dengan baik. Tetua Miao, sebaiknya kamu berhenti berbohong. Aku ragu pemilik tanah sakit. Tapi dia sudah tidak hidup lagi. Apa? Aku sudah mengatakannya. Bukan Jani Saprikira. Hatinya pasti berbeda. Itu Suhen. Pasti dikirim oleh orang luar. Mata-mata yang mencuri rahasia keahlianku. Tuan Tana tidak mendengarkan nasihatku.
memaksa menggunakan dia, dan menikahinya. Apa hasilnya? Atau dia dibunuh oleh mata-mata itu? Elder Chai, cerita yang kau buat ini terlalu keterlaluan. Aku punya saksi. Stan, kau yang jelaskan padanya. 2 hari lalu aku sedang membersihkan ruang bordirku. Melihat Suhen Minai Linap Mesuk mengintip peta obat rahasia kami. Aku menghentikannya. Setelah rencananya terbongkar, dia langsung kabur. Pemilik kebetulan lewat dan melihatnya. Kami mengejarnya bersama. Kami mengejar sampai ke tepi tebing. Dia melihat tidak ada jalan keluar. Mengancam akan binasa bersama kami. Dia menarik pemilik rumah jatuh dari tebing. Aku juga terluka di kepala. Aku tidur selama 2 hari 2 malam sebelum bangun. Aku langsung melapor begitu bangun. Elder Chai, kau hanya mengandalkan perkataan satu orang, lalu menyimpulkan pemilik rumah sudah meninggal. Apakah itu terlalu gegabah? Sepertinya Elder Miao tidak percaya padaku lagi. Aku ingin melihat orangnya hidup, atau melihat jenazahnya. Selama aku belum melihat jenazahnya, aku tidak akan percaya dia sudah meninggal. Dengar. Kalian semua dengar itu. Elder Miao bilang pemilik rumah sedang sakit. Tidak mau menemui orang. Tapi sekarang dia ingin melihat orangnya hidup. Atau melihat jenazahnya. Apakah pemilik rumah sakit atau hilang? Su Hen bisa dengan cepat memikat pemilik rumah. Pasti ada orang dalam. Aku harus menangkap pengkhianat ini. Eksekusi. Balas dendam untuk pemilik rumah.